Oke, sesuai janji gue ya. Jadi untuk video kali ini gue mau nunjukin sesuatu ya. Kalian bisa lihat nih. Gue baru aja dapetin 100.000 subscriber. Baru dikirim nih kemarin guys ya. Dan thank you buat kalian yang udah support gue dari awal konten dan sampai sekarang kalian masih setia nontonin konten gue. Dan ya kemarin juga kan gue ngadain Q&A itu di Instagram ya. Ini udah banyak banget nih pertanyaan yang mesti gue jawab. Oke, ini langsung aja ya. Nanti gue bakal jawab semuanya di sini ya. Mungkin ya nggak semuanya sih gue jawab. Gue udah pilih sih beberapa pertanyaan doang ya. Dan sesuai janji gue juga nih ya. Nanti akan ada 2 pemenang yang bisa dapetin hadiah 1 juta rupiah ya. Jadi masing-masing itu 500.000. Oke, langsung aja nih ya. Kita mulai Q&A-nya. Kapan pertama kali lu mulai ngonten, Bang? Pertama kali gue mulai ngonten itu 2023 guys ya. Pada saat itu memang konten gue tuh nggak jelas. Kayak gue tuh bikin konten itu yang penting asal jadi aja gitu. Yang penting kelihatan gambar bagus, setelah itu ya udah upload aja. Dan kenapa konten gue bisa terbentuk kayak gini ya? Mungkin itu ada beberapa perubahan dari konten-konten sebelumnya gitu. Sampai akhirnya gue tuh nemu momentumnya tuh di awal tahun 2024 deh. Jadi awal gue ngonten itu di TikTok guys. Oke, ini pertanyaan kedua. Apa pantangan abang paling sulit buat dapetin itu semua? Sebenarnya yang udah gue dapetin ini semua kan pantangannya itu pasti cuma di awal-awal doang sih guys. Kayak gue tuh nggak tahu ya cara yang gue lakuin itu apakah bener atau enggak. Dan ketika gue udah nyobanya, ternyata ada bagian yang salah, terus gue tahu cara memperbaikinya itu gimana, formulanya gue udah dapetinnya itu kayak gimana. Ya udah sekarang cara-cara yang susah itu udah lama-kelamaan perlahan udah mulai hilang gitu. Jadi hal-hal sulit itu datangnya cuma di awal doang sih. Gimana cara nentuin konsep dan niat lu bang awal-awal mulai konten? Dan apakah ada ketakutan pas awal ya? Kalau untuk awal-awal itu gue jujur ya yang namanya orang baru konten gitu kadang bingung juga ya. Apakah konsep yang gue bikin ini bisa berjalan dengan sesuai apa yang gue mau gitu. Kalau lu tahu nih ya, gue tuh beberapa kali pindah niche gitu. Sampai akhirnya gue main di niche ini tuh lama banget gitu. Dan apa gitu yang bikin gue takut pas awal mulai konten ya cuma satu. Gue tuh takut banget kalau misalkan gue dilihat sama orang-orang yang kenal sama gue. Pertanyaan berikutnya. Bang, lebih takut yang mana? Hidup tanpa tujuan atau punya tujuan tapi kayak mustahil dicapai? Kalau gue sih lebih takut hidup tanpa tujuan ya guys. Karena gini loh, kalau misalkan lu hidup tanpa tujuan ya, artinya lu bakal dibawa kemana aja gitu. Dibawa arus kemana aja. Lu hidup kayak air mengalir gitu. Nanti ujung-ujungnya air itu bakal mengalir ke air got. Ya itu kan jadi kotor gitu. Jadi lebih baik lu hidup itu harus punya tujuan. Dan yang bikin hidup seru itu karena lu harus punya tujuan ya. Sejauh ini kontennya kena banget sama realita. Apa mungkin sempat merasakannya atau dari mana? Iya, konten-konten yang gue buat itu kan sesuai dengan realita kehidupan ya, isu sosial ya. Jadi apapun yang gue buat itu datangnya dari hal terdekat sih. Entah itu dari teman, dari lingkungan, atau dari diri gue sendiri gitu ya. Jadi memang ya gue nggak kemana-mana gitu. Gue tetap dengan formula gue gitu. Gue harus nyari sesuatu yang relate. Udah itu sih. Pernah ada momen ngerasa ini gue ngapain sih capek-capek kayak gini? Capek ya? Jujur gue tuh sebenarnya nggak terlalu capek-capek banget sih hidup gue sekarang ya, nggak kayak dulu gitu. Kalau sekarang tuh gue lebih kayak enjoy ya, tapi memang kadang ngerasa hampa juga gitu. Mungkin karena ini udah jadi rutinitas ya, makanya kadang-kadang jadi boring gitu. Jadi pengen sehari atau 2 hari gitu gue nggak ngonten gitu, nggak mikirin tentang konten. Soalnya ya lu tahu sendiri kan, orang itu kalau ngonten itu harus mikir terus gitu. Gimana caranya dapat ide yang menarik gitu ya. Jadi kalau untuk capeknya mungkin dicapai mental aja gitu, cuma kan cepet juga sembuhnya. Bang, cara mencari penghasilan di sela waktu kuliah dong. BTW aku anak teknik, ya tau sendiri lah teknik itu sibuk. Mungkin cara yang gue anjurkan buat kalian itu adalah coba kalian cari income lewat dunia digital ya. Karena gini loh, kalau misalkan kalian ya cari duit gitu melalui pekerjaan formal, harus ke kantor, harus ketemu bos, itu bakal ngabisin waktu kan ya. Nah, kalau kalian nyari duitnya dengan cara dari digital gitu, dari HP doang atau dari laptop doang, itu kan kalian bisa ngerjain di mana aja. Bisa di kamar aja, di rumah aja, di kosan aja gitu. Jadi pilihannya juga ada banyak sih kalau kalian mau nyari cuan lewat online gitu ya. Bisa jadi editor konten, bisa jadi script writer, bisa jadi clipper tuh yang lagi zaman sekarang, atau mungkin ya sekalian aja jadi konten kreator. Bang, suatu kejadian apa yang bikin lo berubah dan menjadi diri lo saat ini? Hidup miskin sih ya, dulu ya. 10 tahun yang lalu hidup gue tuh kayak susah banget guys ya. Gue tuh pernah ngerasain putus sekolah sampai akhirnya gue harus nyari duit dulu supaya gue bisa sekolah lagi ya. Jadi ketika sekolah juga gue harus sambil kerja gitu. Ya gue nggak mau gitu ya terus-terusan hidup susah kayak gitu. Makanya gue harus ngebentuk diri gue. Sampai akhirnya lama-kelamaan kan diri gue kebentuk gitu. Dari yang tadi nggak bisa punya skill, terus mental juga nggak ada, terus juga gue nggak bisa ngapa-ngapain. Lama-kelamaan kan semua bertahap gitu. Akhirnya gue jadi bisa, tiap harinya gue improve gitu. Sampai akhirnya gue bisa ngejadi seperti sekarang
sekarang ini. Jadi intinya gini loh guys ya, kalau ketemu gitu ya, nanti ada momentum yang datang, nanti ada kesempatan yang datang, ya udah, gue udah siap. Dan akhirnya gue bisa terima. Dan akhirnya semua itu bisa ngerubah keadaan gue pelan-pelan. Oke, berikutnya. Cara lu milih ide buat konten sih bang. Soalnya gue mau mulai bikin konten tapi banyak ide yang udah dipakai. Sekarang itu sebenarnya udah nggak ada sih ide yang bener-bener fresh dan ide yang bener-bener original ya. Ada mungkin, tapi buat gue itu susah banget buat nyari ide yang fresh ya. Nah, kalau kalian pengen mulai, itu nggak usah pusing masalah ide ya. Kalian nggak masalah kok. Kalian tiru ide yang udah pernah ada, ya udah kalian pakai ya. Kalian kombinasiin dengan kalian punya karakter sendiri gitu. Setiap manusia itu gue yakin autentik lah ya guys ya. Walaupun kalian pakai ide orang lain gitu, tapi dari cara eksekusi kalian, dari cara penyampaian kalian itu pasti ada yang beda. Jadi udah gak usah overthinking masalah ide menurut gue ya. Kalau mau mulai, mulai aja. Target realistis akhir tahun apa bang? Target realistis akhir tahun mungkin angka sih ya. Ini angka sih, entah itu nominal followers dan juga ya nominal gue di ini, nominal cash gue gitu. Jadi adalah, tapi gue gak bisa sebutin lah. Kok bisa sih kepikiran bikin konten 2 karakter bipolar gitu bang? Gimana cerita awalnya? Ya, jadi kenapa sekarang gue tetap konsisten konten 2 karakter itu karena awalnya ya gue ngerasa ketika gue konten ngomong depan kamera doang gitu, monolog, itu kurang seru gitu pembawaan gue ya, kayak kurang menarik gitu ya guys ya. Tapi ketika gue nyoba 2 karakter gitu, yang satu karakter yang ngeselin dan satu lagi karakter yang bisa netralin, itu kayak seru aja gitu. Kayak gue tuh punya cerita, tapi dengan format dialog itu jadi tektokannya enak gitu ya guys. Dan ini juga buat gue ya, buat penonton juga pasti lebih enak gitu buat nikmatinnya. Sebagai pelajar seperti saya terkadang berpikir gimana sih cara menaikkan income yang lebih tapi kepotong lagi ya ini. Kalau misalkan kalian masih jadi pelajar ya, ada yang namanya keterbatasan waktu. Ya, mungkin ya. Tapi ya dari gue sih cuma ada dua cara sih ya. Kalau kalian pengen naikin income, antara kalian kerja lebih keras, lebih lama ya, atau kalian punya skill yang kira-kira skillnya itu bisa dibayar mahal. Nah, skill yang bisa dibayar mahal itu apa? Skill yang susah, skill yang nggak banyak orang bisa. Udah itu, pilihannya 2 itu. Bang, sebenarnya kita butuh uang berapa sih biar bisa hidup enak di Indonesia? Kalau untuk hidup enak di Indonesia ya, untuk nominal yang enak dan aman itu banyak orang yang bilang katanya harus punya $1 juta ya. 10 M juga oke lah ya. Atau enggak nih ya, penghasilan per bulan itu 50 juta lah. 50 juta per bulan itu kalian itu udah nggak ada opsi lain gitu. Ketika ada tawaran untuk ngerjain ini itu mungkin kalian bisa nolaknya. Tips untuk gagal jadi konten kreator bang, dan tips jadi diri sendiri. Kalau untuk gagal jadi konten kreator ya, kalian itu cuma punya satu cara, yaitu malu. Udah itu. Kalau kalian masih malu buat jadi konten kreator gitu, masih kayak jaim gitu, itu gue rasa kalian bakal gagal ya. Itu udah 100% itu pasti bakal gagal ya. Dan untuk menjadi diri sendiri ya, itu simple. Udah, kalian coba lebih paham diri sendiri. Kalian udah nggak usah terganggu ngelihat sana-sini, lihat kiri kanan. Kalau ada karakter yang kira-kira menarik dan kalian pengen tiru gitu, sementara kalian kemampuannya nggak bisa ngikutin, ya itu jadinya maksa gitu. Ya udah, kalian coba terima diri sendiri aja. Satu video apa yang paling susah dibuat tapi justru paling berkesan selama perjalanan 100k subscriber? Oke, satu video yang paling berkesan itu adalah video pertama yang gue bikin series di YouTube ini ya. Nih, videonya ini ya. Coba kalian tonton deh. Nah, jadi kan gue tuh punya format video, short video gitu ya. Ide-ide yang ada di short video, coba gue olah lagi menjadi long video gitu ya. Gue bikin mini series nih yang kayak gini. Cuma pada saat eksekusinya itu lumayan susah dan lumayan effort juga. Itu mungkin awal-awal karena gue baru nyoba sih, makanya agak susah. Tapi lama-kelamaan ya udah nggak terlalu susah lagi sih. Itu yang paling berkesan sih. Apa sih bang indikator seseorang sudah aman secara finansial sebelum naik lifestyle? Oke, indikator seseorang yang sudah aman secara finansial itu adalah ketika ada hal-hal yang sifatnya beresiko ya. Misalkan sakit, atau misalkan PHK atau gimana pun lah ya. Nah, kalian itu udah bisa nyiapinnya dengan cara ini. Pertama, punya tabungan. Kedua, punya dana darurat. Ketiga, punya dana-dana yang lain gitu. Artinya, kalian bisa mengcover semuanya. Kayak gitu ya. Jadi, ini hidup aman loh ya. Bukan hidup nyaman ataupun hidup freedom gitu. Kapan momen pertama kali abang sadar kalau literasi keuangan itu penting? Iya, gue sadar ketika ternyata ilmu mencari uang dan ilmu mengatur keuangan itu adalah ilmu berbeda ya. Dan kadang-kadang ada orang yang jago nyari uang tapi nggak bisa kelola uang, ujung-ujungnya dia juga nggak bisa punya uang. Ada juga orang yang nggak terlalu jago nyari uang ya. Misalkan dia punya gaji 5 juta tapi dia bisa kelolanya dan akhirnya dia bisa punya uang. Jadi dua kemampuan ini tuh berbeda gitu guys. Sejago apapun gue nyari uang, tetap harus balance juga. Gue harus bisa ngatur uangnya juga gitu.
Kenapa mau jadi kreator, Bang? Dan gue mau bilang, lu keren. Please, jangan cosplay swap gender kayak yang lain. Jujur sih, kenapa gue pengen jadi konten kreator, sebisa mungkin gue harus berhasil jadi konten kreator. Itu awalnya karena, gue tuh nggak mau lagi ngerasain kerja 9 to 5 sih, udah itu doang. Kayak gue tuh ngerasa, gue tuh pengen punya kebebasan eksekusi, kebebasan berekspresi, ya. Kayak jiwa gue tuh kreatif. Tapi kalau misalkan gue bikin konten, ya gue tuh bisa bikin apapun yang gue mau gitu, guys, ya. Apalagi kalau misalkan udah bisa menghasilkan uang dari konten, itu kayak gue tuh seneng banget. Bang Fajar tampatan apa sih? Dan dulu pernah bekerja di bidang apa? Oke, gue tuh lulusan periklanan D3, ya. Dan gue juga pernah bekerja di bidang industri kreatif, tapi waktu itu kerjanya sebagai videographer, event, wedding, ya. Editor juga, editor video. Jadi ya di bidang kreatif sih gue bekerjanya. Berikutnya sekarang udah berada di fase ngejar 1M pertama atau 10M pertama, Bang? 1M pertama dulu sih. 1M pertama itu kayak is fucking hard money, guys, ya. Kayak gue tuh udah ada di tahap ngelewatin 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga, tapi tetap aja kayak balik lagi. Sampai akhirnya harus naik lagi, balik lagi. Susah banget sih buat gue ya 1M pertama. Ya lu tahu sendiri lah, kemampuan orang beda-beda lah ya. Ada yang bilang, 1M pertama mah gampang. Yang susah tuh 10M gitu. Ya beda-beda lah ya, guys, ya. Gear atau peralatan yang dipakai buat bikin konten apa aja dan pakai device apa aja. Kamera Sony A6400 sama ada lensa 3, terus juga gue ada mic 2 ya, Saramonic sama HoloLens, sama ada juga gue laptop MacBook M2 ya, 2022, lighting satu doang nih, lighting murah nih, beli di TikTok, harga 100 ribuan. Udah sih. Bangun YouTube berapa lama, Bang? Sampai 100k subscriber, Bang. Baru sub soalnya. Pakai tim apa enggak, Bang? Kalau untuk dapetin 100k itu gue kayaknya nggak nyampe 1 tahun ya. Jadi kan channel YouTube gue kan dibangun itu 2016. Nah, tapi mulai konsisten kontennya itu awal Mei tahun 2025 kemarin ya. Jadi kurang dari 1 tahun gua udah bisa dapetin 100.000 subscriber. Alhamdulillah. Apa alasan lu bikin channel tentang keuangan gini, Bang? Apalagi dengan alur drama gini. Nah, jadi gini, guys, ya. Gua tau lah ya, orang Indonesia itu masih minim literasi tentang keuangan ya. Kalau kalian lihat gitu, di konten-konten sebelumnya itu kebanyakan orang yang ngedukasi tentang keuangan itu ngomongnya depan kamera gitu, dengan format monolog gitu ya. Kayak dia tuh langsung ngedukasi secara serius gitu ya. Lu tahu sendiri ya, orang Indonesia itu sebenarnya nggak suka diedukasi. Tapi kalau langsung dikasih sesuatu yang sifatnya entertainment, ya, dia tuh suka. Makanya kenapa gue bikin konten kayak gini ya, format 2 karakter, tapi tetap ada kayak pembelajaran juga. Ya mungkin cara daya tarik gue lah, supaya konten gue menarik. Itu sih caranya. Oke, ini semua pertanyaan udah gue jawab ya, guys, ya. Thank you banget nih buat kalian yang udah nanya-nanya ya. Mohon maaf nih kalau misalkan ada pertanyaan yang gak gue jawab, yang gak gue pilih, itu karena banyak banget gitu pertanyaannya. Dan gue juga harus memfilter ya, yang kira-kira bisa gue jawab itu yang mana aja sih. Ini dia nih, waktunya nih ya. Siapa yang bakal menangin hadiah total 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang? Oke, kalian udah penasaran kan? Oke, kita mulai. Pemenang pertama nih ya. Dari username AR.Diansyah Dani 57. Dia nanya tadi, Bang, suatu kejadian apa yang lo bikin lo berubah dan menjadi diri lo saat ini? Selamat. Anda mendapatkan 500.000 rupiah ya. Langsung aja DM di IG gue, oke? Kirim nomor rekening yang sekarang. Oke, gini deh, gue kasih deh kisi-kisinya ya. Ini untuk pemenang kedua berlaku buat yang nanya tentang konten. Udah, itu doang. Jadi pertanyaan kedua yang gue pilih untuk menjadi pemenang adalah ini dia, guys. Username-nya JustTTRHH. Dia nanya, apa alasan lu bikin channel tentang keuangan gini, Bang? Apalagi dengan alur drama. Ya, selamat tuh. Siapa nih? Namanya Just. Susah banget lagi namanya, anjir. Ya pokoknya inilah, JustTTRHH. Gue nggak tahu ya lu follow gue apa enggak. Intinya kalau lu tahu nih ya lu menang, lu langsung DM gua, kirim nomor rekeningnya, oke? Oke, udah ya, guys, ya, cukup ya, sekian ya dari gua untuk video kali ini spesial perayaan 100.000 subscriber gua ya. Dan thank you banget buat kalian yang udah support gua dari awal sampai sekarang, yang masih setia nontonin konten-konten gua gitu, yang masih bisa nikmatin konten-konten gua. Thank you banget, guys, ya. Semoga kalian gak bosen gitu. Dan ya mungkin target gua nanti selanjutnya adalah dapetin 1 juta subscriber sih. Kita lihat ya, berapa lama gue bisa dapetin. Semoga jangan lama-lama lah ya. Biar kita bisa ngadain Q&A lagi gitu. Dan tentunya gue juga bakal kasih hadiah yang lebih gede lagi. Kalau misalkan gue udah bisa dapetin
1 juta subscriber ya. Oke, ya, thank you sekali lagi. Bye bye.